Tahun 1901, Laut Aegea Yunani, seorang penyelam spons bernama Elias Stadiatos menyelam ke dasar laut dekat pulau Antikythera. Saat itu, ia tidak sedang mencari sejarah, ia hanya mencari nafkah. Tapi apa yang ditemukannya bukanlah kerang atau ikan melainkan reruntuhan kapal kuno yang tenggelam di kedalaman sekitar 45 meter. Tim penyelam yang dikirim kemudian berhasil mengangkat berbagai artefak dari dasar laut. Patung-patung marmer, keramik pecah, perhiasan, dan potongan logam berkarat aneh dengan roda-roda bergerigi di dalamnya. Awalnya, potongan logam itu dianggap tidak penting, hanya rongsokan yang terkikis waktu. Namun, ketika diperiksa lebih dalam di Museum Arkeologi Nasional Athena, para ilmuwan tercengang. Potongan itu adalah bagian dari mekanisme yang terlalu rumit untuk zamannya. Sebuah jam kuno, tapi lebih dari sekedar jam. Bagaimana bisa peradaban ribuan tahun lalu menciptakan teknologi setara dengan mekanik modern? Siapa yang membuatnya? Dan mungkinkah ini warisan dari peradaban yang hilang? Inilah kisah tentang salah satu misteri terbesar yang pernah ditemukan manusia di dasar laut. Jam kuno bernama Antikythera. Sebuah alat mekanik mirip komputer analog yang konon dibuat sekitar tahun 100 sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum mesin serupa muncul kembali di Eropa. Apa sebenarnya benda ini? Para peneliti menamainya mekanisme Antikythera. Strukturnya kompleks, terdiri dari lebih dari 30 roda gigi perunggu kecil, poros-poros halus, dan lempengan berskala begitu kecil dan presisi. Bahkan, teknologi seperti ini baru muncul lagi di Eropa abad ke-14 dengan jam astronomi mekanis pertama. Lebih mengejutkan lagi, alat ini ternyata mampu memprediksi gerhana matahari dan bulan, melacak pergerakan matahari, bulan, dan 5 planet yang dikenal saat itu: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Mekanisme ini memiliki tombol, tampilan tanggal, bahkan sistem kalender yang bisa menyesuaikan tahun. Banyak ahli menduga keterlibatan ilmuwan Yunani seperti Hipparchus atau Archimedes, tapi tidak ada bukti langsung. Dan meskipun kita tahu bangsa Yunani memiliki pengetahuan astronomi yang maju, presisi teknik dari alat ini tetap terasa mustahil di era itu. Seiring waktu, para ilmuwan mencoba merekonstruksi mekanisme Antikythera menggunakan teknologi pemindaian 3G dan X-ray modern. Hasilnya memukau. Gambaran lengkap dari alat ini menunjukkan ia berfungsi hampir seperti komputer astronomi mini. Mekanisme ini bisa memperkirakan fase bulan, posisi planet, dan bahkan siklus Olimpiade di Yunani kuno. Namun, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa hanya ada satu temuan seperti ini? Tidak ada catatan lain yang menjelaskan keberadaan mesin serupa. Tidak ada duplikat, tidak ada cetak biru, seolah-olah benda ini jatuh dari langit, hadir hanya sekali, lalu menghilang dari sejarah. Beberapa teori ekstrim menyebutkan bahwa kemungkinan pengaruh peradaban maju yang hilang. Bahkan teori kuno tentang pengunjung luar angkasa yang menginspirasi teknologi Yunani. Tapi, teori paling menakutkan adalah dunia pernah lebih maju dari yang kita tahu, dan semua itu hilang. Jika benar begitu, apalagi yang telah hilang bersama waktu? Dan apakah kita akan menemukannya kembali?
Setelah rekonstruksi parsial dilakukan oleh para peneliti di abad ke-21, banyak pertanyaan mulai bermunculan. 1. Mengapa teknologi ini hilang jika bangsa Yunani memiliki teknologi sedetail dan secanggih mekanisme Antikythera? Mengapa tidak ada jejak kelanjutannya? Tidak ada alat serupa, tidak ada catatan, tidak ada pengembangan. Ilmu pengetahuan biasanya berkembang bertahap. Namun temuan ini seperti puncak yang muncul tanpa dasar. Beberapa sejarawan menyebut kemungkinan bahwa mesin ini adalah prototipe tunggal milik seorang ilmuwan jenius yang karyanya dihancurkan oleh waktu, perang, atau kejatuhan peradaban. Atau bisa jadi teknologi seperti ini adalah milik sebuah lingkaran elit yang dijaga ketat agar tidak menyebar ke masyarakat luas. Namun teori lain lebih berani menyebut mekanisme ini bukan dari peradaban kita. 2. Teori peradaban prasejarah maju. Beberapa penulis seperti Graham Hancock dan Zecharia Sitchin mengemukakan ide bahwa ribuan tahun lalu ada peradaban manusia yang jauh lebih maju dari apa yang dikenal sejarah. Peradaban ini mungkin lenyap karena bencana besar seperti banjir besar global atau pergeseran kutub dan hanya menyisakan jejak kecil berupa struktur megah, legenda dewa-dewa langit, dan teknologi yang tampak melampaui zaman. Mekanisme Antikythera ini bisa saja sebuah artefak yang diwariskan dari peradaban tersebut, lalu disalin oleh ilmuwan Yunani kuno, tanpa benar-benar memahami semua cara kerjanya. 3. Teori kontak alien kuno. Beberapa orang meyakini bahwa makhluk luar angkasa telah berinteraksi dengan manusia ribuan tahun, lalu membimbing, mengajarkan, atau bahkan memberikan artefak teknologi canggih. Hal ini diperkuat oleh kecocokan luar biasa. Perhitungan mekanisme itu dengan siklus astronomi yang sangat kompleks, termasuk pergerakan planet retrograde dan siklus Ceres, yang bahkan bagi kita sekarang sangat rumit dijelaskan. 4. Apakah ada lagi di lautan? Penemuan Antikythera ini terjadi karena kebetulan, penyelam spons, cuaca buruk, lokasi yang tidak disengaja. Apa yang terjadi jika masih ada ratusan atau ribuan artefak serupa terkubur di dasar laut atau di reruntuhan kota kuno yang belum digali? Para arkeolog percaya bahwa lebih dari 80% dasar laut dunia belum pernah dijelajahi sepenuhnya. Ada kemungkinan artefak lain seperti mekanisme Antikythera menunggu untuk ditemukan, atau mungkin sudah ditemukan namun telah disembunyikan. Antikythera bukan sekedar roda gigi berkarat. Di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi kecerdasan yang luar biasa. Struktur aslinya terdiri dari lebih dari 30 roda gigi perunggu, sebagian sangat kecil dan dirangkai dalam sistem 3 lapis. Saking rumitnya, ilmuwan modern pun butuh waktu lebih dari 1 abad untuk memahami sebagian fungsinya. Roda gigi ini saling terhubung, menghitung dan mengatur gerak planet, fase bulan, gerhana, dan bahkan waktu Olimpiade. Mesin ini mencatat siklus permainan Olimpiade kuno. Benda ini adalah kalender, planetarium, dan prediktor astronomi sekaligus. Dan bukan hanya itu, ada tulisan rahasia di dalamnya. Melalui pencitraan sinar X dengan resolusi tinggi, ditemukan tulisan-tulisan kecil di bagian dalam mekanisme, tapi nyaris tak terlihat oleh mata manusia. Tulisan itu bukan sembarang ukiran. Mereka adalah instruksi manual, panduan bagi pengguna, yang ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Ini menjelaskan cara membaca hasil rotasi roda gigi,
arah pergerakan benda langit, dan penyesuaian untuk tahun kabisat. Tapi, bagian paling menarik adalah tulisan itu menyebut tentang fenomena yang tak biasa di langit, seperti gerhana yang tidak biasa, pergerakan planet aneh, dan konjungsi langka. Beberapa bagian teks tersebut hilang, hancur, termakan usia. Tapi, celah-celah itu justru menyisakan kecurigaan. Ada kemungkinan mekanisme itu memiliki fungsi yang lebih dari yang kita pahami saat ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa Antikythera juga digunakan sebagai alat bantu navigasi samudera, seperti kompas atau peta langit portable. Dengan mengetahui posisi benda langit secara tepat, dan pelaut kuno bisa menentukan posisi mereka di laut lepas. Namun, jika benar demikian, maka ini menjungkirbalikkan sejarah navigasi dunia. Itu berarti teknologi navigasi presisi sudah tersedia 1000 tahun sebelum bangsa Viking atau pelaut Eropa menguasai laut. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, tetapi nyata. Pertanyaan paling mendasar yang muncul setelah ratusan jam penelitian adalah, bisakah kita membuat ulang mekanisme Antikythera dengan cara dan alat yang sama seperti 2000 tahun lalu? Dan jawabannya mengejutkan. Sulit, sangat sulit. Untuk membuat gigi sekecil itu dari perunggu dengan ketepatan yang luar biasa, dibutuhkan alat pemotong logam presisi tinggi. Para arkeolog dan insinyur sepakat. Dalam pembuatan roda gigi itu, memerlukan pengetahuan tingkat tinggi dalam geometri, metalurgi, dan mekanik. Padahal, pada masa itu, teknologi bubut logam pun belum diketahui secara luas. Lalu muncul pertanyaan yang mengguncang, dari mana mereka belajar membuat roda gigi yang presisi? Apakah ada bengkel tersembunyi di masa lalu? Apakah pengetahuan ini diwariskan dari sumber yang lebih tua, yang hilang dari sejarah? Beberapa ahli mencoba membuat ulang versi fungsional dari Antikythera menggunakan cetakan tangan, pemotongan manual, dan alat zaman kuno. Hasilnya, sebagian berhasil, tetapi prosesnya lambat, sangat sulit, dan tingkat kesalahannya tinggi. Ini menunjukkan bahwa pembuat asli Antikythera siapapun, dia adalah pengrajin luar biasa yang jauh di atas zamannya. Beberapa percaya bahwa dia adalah hasil dari sebuah pusat pengetahuan kuno, mungkin perpustakaan Alexandria, atau bahkan lembaga yang kini hilang dari dunia. Mekanisme Antikythera adalah simbol pengetahuan yang hilang, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman tentang langit, matematika, dan waktu. Jika satu benda seperti ini bisa begitu mengubah pemahaman kita, bayangkan berapa banyak lagi yang telah hilang, terbakar, terkubur, atau tenggelam. Dan pertanyaan terakhir tetap membayang, apa jadinya jika semua pengetahuan itu tidak hilang? Apakah manusia seharusnya sudah sampai ke bintang sejak ribuan tahun yang lalu? Mekanisme Antikythera bukanlah misteri biasa. Ia adalah peninggalan waktu yang tak cocok dengan tempatnya. Ia adalah pengingat bahwa sejarah, seberapa lengkap pun kita pikir, sudah kita tulis, yang masih menyimpan rahasia terdalamnya di tempat-tempat yang tak terduga. Dan mungkin saat ini, di suatu dasar laut lainnya, mesin serupa sedang menunggu untuk ditemukan kembali.